aku yang membayar pajak, kenapa ruang publik di Surabaya itu tidak bisa ramah sama pembaca juga ya? Aku tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2022 atau 2023 itu udah mulai nggak setuju sama standar internasional yang bilang bahwa Indonesia tuh rendah minat bacanya. Karena dia kan punya perhitungan sendiri, perhitungan orang kulit putih yang memang sudah maju gitu dari berapa abad yang lalu. Sedangkan yang mungkin belum cukup untuk mereka pahami adalah Indonesia tuh luas. Ada yang namanya istilah 3T. Kamu ngelihat sebagai orang teknik, orang planologi baru paham, oh perang dingin tuh begini ya. Udah dijelaskan dengan bahasa anak planologi. Apa itu perang dingin? Intinya nggak mau kalah untuk menjajah negara-negara kecil. Negara-negara kecil ini bisa dimanfaatkan ya kenapa enggak gitu. Karena dengan kondisi kulit yang berbeda mereka akan patuh-patuh aja. Karena bukankah begitu yang terjadi di penjajahan Indonesia? Ketemulah Trevor. Di sini sebenarnya lebih ngejelasin soal hidupnya dia di Afrika sih, yang membukakan mataku ternyata oh iya ya orang itu kadang melupakan empatinya mereka karena sekedar beda warna kulit, beda gaya hidup gitu. Tapi ternyata ya mereka bertahan hidup. Kenapa mereka akhirnya jatuh pada jurang kemiskinan? Karena ya ada permainan orang-orang kulit putih juga di sana gitu. Aku tidak bermaksud rasis ya Mas. Tapi asli dari Surabaya, Surabaya. Lahir dan besarnya di Surabaya. Jadi emang di Jakarta cuma buat cari nafkah aja. Logatnya khas kalau Surabaya. Iya, orang biasanya walaupun udah 5 tahun di sini, kalau di Jakarta naik Gojek pasti udah langsung bukan orang Jakarta ya Mbak gitu. Nah kalau naik Gojek di Surabaya, saya orang mana Mbak gitu, karena kayaknya udah kecampur-campur juga. Oke, emang Surabaya di mana? Surabaya di Surabaya Timur, ya wilayahnya Bu Risma sih sebenarnya, wilayah dekat bandara. Oh arah bandara ya. Ya. Aku dulu di Surabaya 2 tahun. Oh iya. Kamu masih bayi kali. Tahun berapa Mas? 2002. Oh 2002 itu kamu aku 5 tahun, 7 tahun. Bahkan belum genap 5 tahun kayaknya. Kan? 2002 sampai 2004. 3 akhir. 2003 akhir ya. 2004 itu aku masuk SD. Iya. Gitu. Terus lulus kuliah? Kuliah di Urban Planning, ITS, gitu. Terus habis gitu ke Jakarta deh, sama kakak juga ada di sini. Kakak aku Hestia BTW, Mas. Kalau pernah tahu dengar. Kakak aku Hestia. Terus ya udah main aja di sini. Oh, berkelanjutan di sini jadi. Jadi sejak tahun berapa nanti? Kalau aku sejak COVID, jadi aku pertama kali kerja di Jakarta itu akhir 2020. Terus ada apa tuh namanya dari Pak Anies dulu yang nggak boleh semua keluar karena dulu pertama kali kerjanya di kementerian, jadi ikut pemerintah. Nah terus 2021 awal disuruh ke kantor di Kementerian ATR BPN, ASEAN situ, MRT ASEAN. Udah terus habis gitu berkelanjutan. Karena budayanya beda sama kakak aku yang milenial, jadi kalau aku karena masuk ke Gen Z awal gitu ya, jadi kalau nggak dulu awal-awal karena masih idealis, jadi kalau kerja kayak nggak cocok dikit pindah gitu. Pindah-pindah sampai 5 tahun ini juga barusan resign, jadi kayak ya sudah dinikmati. Ini Gen Z banget nih. Jadi bicara Gen Z, nah gue mau nanya satu hal, buku ini sekarang rising. Orang yang menyebut adalah kayak kembalinya kebiasaan membaca di generasi Gen Z terutama. Kalau Nabila sebagai salah satu Gen Z-nya, melihat itu sebagai fenomena apa? Atau kebetulan, atau memang ada hal yang mendorong ke situ? Kayaknya gaya hidup ya Mas, aku ngelihatnya gitu. Utamanya karena aku cukup berprivilege gitu, lahir dan besar di keluarga yang membaca buku. Jadi kami bertiga, kebetulan aku 3 bersaudara gitu, aku kembar. Jadi jadi ayah dan mamah itu tidak pernah memaksa kami untuk gemar membaca. Jadi itu ditumbuhkan lewat kebiasaan mereka yang mereka ciptakan di lingkungan rumah gitu. Jadi kalau bangun pagi mau sekolah atau pulang sekolah itu selalu mendapati mamah kelar beres-beres, karena mamah ibu rumah tangga, kelar beres-beres tuh baca novel sastra gitu. Itu Mamah visual cukup pengalaman sastra. pertama. Yes gitu. Ayah pun demikian, mau berangkat kerja bacanya Kompas gitu. Jadi udah ke recall. Habis gitu kalau pergi jalan-jalan tidak pernah dipaksa untuk ke toko buku, masuk ke
pernah cuma ingatnya adalah ayah mau ke Gramedia ya gitu, kamu mau ikut atau enggak gitu. Kalau ikut kan akhirnya jadi penasaran ya karena ikut. Nah, karena cukup berprivilege itu, jadi nggak pernah tahu nih fenomena di sekitarnya. Karena ya udah orang baca buku karena jadi bagian hidup gitu loh Mas. Nah, terus karena aku lahir dan besarnya di Surabaya, fenomena ini jarang aku temui. Sampai akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Dan ternyata di Jakarta aku banyak banget nemuin orang mau di kafe, mau di halte. Pada saat itu, pada zaman 2020-2021 itu, ya 2018 sebenarnya udah magang di Jakarta gitu kan. Sebelum pandemi itu ya? Sebelum pandemi, dan kebetulan mama orang Jakarta, jadi kalau lebaran suka kadang-kadang ke Jakarta dari 2006-an kalau nggak salah gitu kan. Itu tuh zaman segitu aja aku banyak ngelihat orang, oh ternyata orang nunggu antrian tuh juga baca ya gitu. Dulu masih ada baca, masih fisik, belum e-reader. Kemarin aja Mas, aku ketemuan sama partnerku di salah satu pusat perbelanjaan, naik Transjakarta. Di Transjakarta tuh ada yang bawa e-reader kecil, baru hype banget gitu. Jadi karena kalau konteksnya ngomong di Jakarta, fenomena Gen Z udah mulai membaca lagi tuh karena sebenarnya lifestyle gitu, ngeliatin orang kayaknya pegang buku itu jadi bagian dari badan mereka, bagian dari hidup mereka. Coba-coba dibaca, walaupun akhirnya di kafe cuma bisa 15 menit, 10 menit ya nggak apa-apa. Aku sih ngelihatnya jadi gaya hidup ya, itu satu. Yang kedua adalah menjamurnya komunitas baca sebenarnya. Ini juga 5 tahun, 10 tahun terakhir. Jadi apalagi waktu pandemi, orang akhirnya terkungkung di rumah gitu ya, mau ngapain gitu. Oh akhirnya bikin diskusi buku online gitu kan. Selama ini diskusinya film. Coba kalau misalkan kita di teks gitu. Karena menjamur, akhirnya 2023 sudah bisa keluar rumah lagi. Aku ngelihat banget di Surabaya, di Jogja, di Solo, bahkan kemarin ada salah satu mutualanku di Instagram itu sudah berani mulai untuk bikin klub bacanya di Palu gitu. Jadi aku ngelihatnya karena udah mulai menjamur nih, apalagi TikTok gitu ya. Karena aku nggak punya TikTok gitu. Jadi aku ngelihatnya yang punya ByteDance. aku nggak punya akun TikTok, tapi aku melihatnya karena teman-temanku punya TikTok, jadi kayaknya di TikTok jauh lebih rame deh gitu. Jadi sebenarnya yang aku lihat sih fenomena adalah lifestyle, karena itu baik orang lihat kayak banyak yang bawa buku kemana-mana, aku mau coba deh dari rasa penasaran. Yang kedua adalah karena komunitas gitu. Tapi komunitas itu tumbuh menurut Nabila yang terlibat di sini karena apa? Apakah ada juga kan kejenuhan dengan digital, melulu screen gitu ya. Apakah itu juga mendorong untuk orang atau generasi ini lari ke situ? Betul, karena jenuh. Nggak semua orang itu tahan atau betah gitu untuk baca terus disimpan sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan konteksnya ngomongin ayah, ngomongin mamah gitu, karena mereka sudah terbiasa gitu ya, atau mungkin orangnya introvert, jadi ya baca memang untuk diri mereka gitu, kesenangan mereka sendiri, ada batiniahnya yang terfulfill gitu. Tapi kalau anak-anak apalagi ngomongnya Gen Z kan pingin ngobrol gitu, apalagi generasi COVID itu kadang udah kuliahnya online, magangnya online gitu kan, mau berinteraksi sama orang, apalagi kalau misalkan aku dengar-dengar orang yang ekstrovert tuh energinya dapat dari ngobrol sama orang gitu kan. Terus yang kedua adalah sharing knowledge sebenarnya Mas, aku ngelihatnya. Ada orang-orang yang nggak cukup berprivilege untuk dapat referensi bacaan karena dia nggak punya akses ke situ. Sekadar aku nggak tahu aksesnya, aku cuma ngeliat dari rak bestsellernya Gramedia doang gitu. Dengan aku ketemu orang, aku jadi tahu ternyata bacaan itu ada yang namanya penerbit mayor dan penerbit alternatif kayak gitu. Jadi selain emang kejenuhan di gadget, di layar, di buku fisik, ada keinginan untuk berinteraksi sama orang lain. Itu satu. Yang kedua adalah sharing. Mereka pengen tahu apakah ada bacaan lain yang mereka bisa ulik gitu. Kadang aku juga mendorongnya selain baca di glosarium atau footnote, itu kan biasanya ada referensi ya Mas. Buku apa yang harus dibaca gitu. atau buku siapa yang dibaca. Tapi kadang orang-orang kan nanya ya, tapi worth it nggak ya? Karena lagi-lagi ini ada faktor lain nih Mas. Sebenarnya ini sistemik gitu. Baik sistem secara akses nggak semua orang dapat. Yang kedua adalah mereka punya keterbatasan biaya. Jadi kalau mau beli tapi ternyata bagi mereka tidak bisa dinikmatin, akan ada untung rugi di situ. Dan yang terakhir adalah ini yang sebenarnya jadi PR pemerintah gitu. Nggak semua perpustakaan itu punya koleksi sebagus perpustakaan Cikini dan seupdate. Jadi ketika mereka mau ke perpustakaan untuk bawa minjem satu buku aja yang menurut mereka itu pengen mereka baca dan keterbatasan biaya, ternyata perpustakaannya nggak punya
koleksi itu. Jadi itu sih Mas yang mendorong adanya komunitas. Makanya selain ada komunitas baca, ada lapak baca gratis juga. Itu menurutku bagus banget sih. Lapak baca gratis. Di mana tuh biasa Nabila? Kemarin tuh aku nemuin yang masih konsisten tuh ada di Bandung sama di Surabaya sebenarnya Mas. Jadi ya udah gelar aja gitu, pakai tikar gitu ya, pakai tikar. Habis gitu buku koleksi mereka jajakan di sama, kalau nggak salah di Garut deh salah satunya yang pernah ramai itu. Tempat baca gratis, lapak baca cuma bisa dibaca di tempat, nggak bisa dibawa pulang gitu. Itu menurutku salah satu hal yang bagus buat membuka akses sih, karena orang jadi ini apa Mbak tadi nanya ini apa Mbak gitu, oh ini Pak, dibaca buka lihat-lihat gitu. Tapi kan kuliahmu dulu apa? Planologi. Tata kota. Lalu bersisian dengan buku dan kemudian jadi dalam tanda petik aktivis untuk mengajak orang membaca dan mengencourage orang, ini loh bacaan. Di mana singgungannya, Nabila? Oke, sebenarnya singgungannya adalah balik lagi karena keluarga ya. Mas Ino, aku tuh dulu korban book shaming karena jadi waktu aku sekolah di Surabaya itu aku kerap kali membawa buku novel karena bagi aku itu teman yang enak untuk dibaca. Iya, kadang ada momen kayak aku nggak mau nongkrong gitu, aku cuma mau baca aja. Aku inget banget aku sering bawa buku sampai akhirnya book shaming pertama yang aku dapati dulu waktu SMA. Pernah diginiin, ngapain sih baca buku mulu, caper gitu. Anak SMA tuh nggak waktunya baca buku, emang ada yang ngerti buku yang kamu baca, emang ada yang bahas buku itu. Jadi itu kena mental tuh, akhirnya nggak pernah lagi baca di sekolah gitu. Bacanya selalu di rumah, kalau nggak harus di kafe, tapi kalau ada ayah, ada mama, jadi secure gitu. Ya, ada orang yang memahami. Terus habis gitu aku baca di kuliah waktu itu karena aku tidak mau terlalu lama menghabiskan waktu di luar kampus, jadi untuk nunggu kelas selanjutnya aku baca buku. Terus tiba-tiba waktu itu majalah sih sebenarnya, majalah Nat Geo, terus isunya cukup sensitif pada saat itu. Ini bukan lagi ditegur tapi diambil majalahnya, terus kayak kamu kenapa baca ini gitu, baca yang tema seperti itu salah gitu, menyalahi aturan, terus kena mental lagi. Jadi kayaknya salah deh aku bawa bacaan di itu. Jadi selalu ngebacanya akhirnya disampul kayak orang-orang zaman dulu itu, ditutupin. Disampul pakai majalah. Tapi sekarang jadi fenomena yang umum juga di Jepang yang saya tahu ya. Iya di Jepang. Bahwa orang juga tidak mau ketahuan, artinya privasinya pengen dijaga kan, dia baca apa itu juga. Dan banyak banget Mas juga yang jualan book sleeve di Indonesia itu cukup itu banyak. Itu dari trauma yang kedua tadi ya. Iya ya. Tapi kalau yang di Indonesia itu book sleeve itu ada tempat buat naro ballpoint. Jadi kalau mau menganotasi bisa langsung di situ. Nah, terus habis gitu kakak, ayah, adik, terus mama mengencourage bahwa nggak apa-apa Nap gitu. Semua orang punya POV-nya masing-masing. Mungkin belum terbiasa melihat itu gitu. Pelan-pelan aja gitu. Awalnya di kafe, karena kan kafe aku membayar untuk satu meja ini gitu. Jangan ganggu aku. Terus lama-lama di alun-alun Surabaya waktu itu akhirnya bikin baca bareng di Surabaya karena kakak aku menginisiasi baca bareng Silent Book Club di Jakarta gitu ya, cukup besar sampai sekarang. Terus aku coba-coba bikin, ternyata ada yang sama kayak aku gitu. Sama dalam artian pingin membaca di ruang publik. Dan terus punya pengalaman traumatik mungkin mirip-mirip dia. Mungkin ya, tapi intinya adalah ternyata di Surabaya juga ada ya gitu. Akhirnya dari situ mulai kakak mengencourage, kamu nggak mau coba rekomendasiin buku kamu kan? Kamu lucu-lucu tuh bacaannya untuk untuk anak seusia kamu gitu. Ya udah coba tahun 2022 2023 itu baru banget Mas aku. Itu karena dulu aku sempat dibilang nyampah kamu ngapain kayak gitu. Instagram itu ya cuma buat foto, bukan buat nyampah gitu. Terus kayak ada aja ya Mas, ada aja, aku tuh coba ada aja itu kayak sempat traumatis. Terus habis gitu ketika di Jakarta lagi-lagi aku tidak mau mengotak-ngotakkan satu daerah itu lebih baik dibanding daerah lainnya, tapi karena pengalamanku pada saat itu di Jakarta, ternyata ada yang mengapresiasi gitu, ada penerbit yang makasih ya kami sudah di review bukunya, makasih ya sudah di review, ternyata banyak loh yang suka sama review kamu gitu. Mulai dari situ akhirnya di Instagram aku suka ngerekomendasiin bacaan karena banyak yang terbantu Mas. Nah terus kalau ngomongin kenapa di ruang publik dan apa kok bisa persinggungan, akhirnya aku suka menilik soal
aksesibilitas. Kan aku yang membayar pajak, kenapa ruang publik di Surabaya itu tidak bisa ramah sama pembaca juga ya gitu. Karena aku tata kota, aku coba mengaitkan apakah sebenarnya ada hubungan antara aksesibilitas jalanan, perkotaan dengan perpustakaan yang tersebar. Intinya seperti itu. Dan ini juga salah satu kritik yang sangat keras yang disampaikan soal katanya kan literasi Indonesia rendah. Padahal setelah ditilik sebenarnya akses ke bacaan yang susah. Itu kan dalam tata kota dan planologi kan itu harus jadi pemikiran juga kan. Third space yang membuat orang merasa punya ruang untuk dapat bacaan itu kan minim sekali meskipun sekarang tumbuh ya kalau kita lihat ya. Iya, aku setuju. Jadi itu kompleks banget, Mas. Aku tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2022 2023 itu udah mulai nggak setuju sama standar internasional yang bilang bahwa Indonesia tuh rendah minat bacanya. Karena dia kan punya perhitungan sendiri. Perhitungan, orang kulit putih yang memang sudah maju gitu dari berapa abad yang lalu. Sedangkan yang mungkin belum cukup untuk mereka pahami adalah Indonesia tuh luas. Ada yang namanya istilah 3T gitu. Ada hal yang nggak usah 3T Mas gitu. Kita kalau ke daerah di sesama Jawa aja agak terpencil dikit kita jadi tahu. Iya, betul. Padahal kalau misalkan aku datang gitu ya ke daerah-daerah, ada loh anak-anak yang mau ngebaca gitu. Minta diajarin baca. Jadi betul, aksesibilitas itu mungkin belum cukup dipahami sama mereka, standarnya udah jelas beda. Yang kedua adalah PR kita masih panjang gitu untuk membuka perpustakaan aja untuk bisa lebih update sama bacaan kurasinya seperti apa gitu ya. Habis gitu budaya membaca di sekolah. Aku tuh kalau nggak salah masih ingat ada satu cerita gitu ya. Ada guru yang setiap berapa menit, 45 menit sebelum pelajaran tuh selalu mendorong anak-anak untuk baca dulu gitu. Baca itu karena bahannya itu ya. Bukan sih, jadi kayak ini karena kalau nggak salah ceritanya ke kakakku deh. Terus kakakku menceritakan itu ke kami gitu, ke aku dan adikku. Kayak ada satu guru yang bercerita bahwa karena dia suka sama aktivasi baca bareng gitu, nggak perlu diskusi, ya udah kamu sama bacaanmu aja gitu selama satu jam. Nah ini dicoba dilakukan di kelas tersebut gitu. Itu menurutku menarik dan membuka akses gitu ke bacaan anak-anak. Jadi selesai baca, aku baca apa lagi ya? Oh, perpustakaan sekolah deh kayak gitu. Datanglah ke perpustakaan untuk cari bacaan. Betul. Terus rasa aman buat teman-teman penyandang disabilitas ke perpustakaan itu juga perlu diperhitungkan, Mas. Jadi aku tuh suka banget sama ilmu tata kota yang berfokus pada kebutuhan perempuan, kebutuhan teman-teman disabilitas dan kaum-kaum yang termarginalkan, karena selama ini kota kita tuh dibuat dari sudut pandang laki-laki, cisgender dan dia able body gitu, yang lengkap, utuh tubuhnya, tapi tidak inklusif ya untuk yang lain. Betul. Jadi itu juga jadi faktor utama. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kalau kita lihat perkembangan hari-hari ini, saya juga lihat data bahwa penjualan buku juga naik cukup tinggi nih. Di Gramedia kayaknya double digit, dan double digitnya lumayan. Artinya kan banyak yang merayakan ini sebagai sebuah gerakan atau istilahnya kegairahan baru lah. Nah, kalau Nabila melihat ini kan juga banyak toko buku indie yang muncul dan menyenangkan kan? Menyenangkan. Nabila lihat ini bagaimana? 2 hari yang lalu aku dapat konten, aku lupa nama kontennya apa, tapi dia menangkap momen bahwa Amazon tuh dulu getol banget, Mas, buat jualan e-book dan e-reader, karena dia salah satu produknya adalah Kindle ya. Terus lama-kelamaan itu jadi surut gitu, karena pengalaman ke toko buku indie. Jadi ada ya toko buku indie yang menjamur di New York kalau nggak salah kontennya. Mungkin teman-teman ada yang terpapar juga, tapi pada saat aku terpapar, pada malam itu aku terpapar, dan ternyata di konten itu dijelasin bahwa orang-orang kadang jenuh, Mas, ke pusat perbelanjaan, ya itu aja surroundingnya kan. Kadang jenuh dengan kondisi kota hiruk pikuknya, tapi tidak punya cukup waktu untuk kabur ke misalkan kemana, ke sawah gitu ya, ke pegunungan. Karena besoknya udah harus ada aktif ke kantor lagi kayak gitu. Jadi salah satu ruang mereka untuk bisa kabur sejenak adalah toko buku, karena nggak perlu musik yang ramai gitu. Orang akhirnya sibuk dengan kondisi bacaan sendiri gitu. Jadi aku melihatnya adalah jangan-jangan memang sebenarnya toko buku indie itu berperan penting terhadap experience orang yang butuh kabur sejenak, yang nggak ditawarkan sama pusat perbelanjaan yang sudah ada lama sekian tahun gitu. Ya
kalau nggak makanan ya high fashion brand gitu yang kalau kondisi ekonomi saat ini tuh kayaknya sulit gitu buat kita gapai gitu kan. Makanya ada toko buku indie. Terus yang kedua adalah soal buku fisik, Mas. Kenapa menjamur? Karena kalau aku melihatnya adalah megang kertas itu ada pengalamannya gitu. Ngebauin kertas baru. Itu pengalaman sensorik ya? Yes, betul. Lagi-lagi sayangnya hal ini cuma bisa dirasakan sama teman-teman yang cukup berprivilege, yang udah kenyang lah perutnya kayak gitu, sudah tahu aksesnya. Makanya aku selalu mendorong buat teman-teman, oke, kalau nggak punya cukup biaya, silahkan ke perpustakaan, jangan membajak ya kayak gitu, karena banyak orang di balik buku ini yang berusaha untuk bisa sampai ke situ. Jadi balik lagi, kalau aku ngelihatnya kenapa akhirnya buku fisik itu makin naik gitu ya. Pertama memang ada kehadiran toko buku independen yang satu toko buku independen dengan toko buku independennya tuh punya branding yang beda gitu. Punya ada masing-masing punya statementnya. Iya, betul. Seru banget tuh masing-masing. Punya kurasi koleksi yang berbeda, Mas, gitu. Punya acara-acara lucu-lucuan yang berbeda. Jadi, aku cocoknya sama toko buku indie, ya monggo gitu. Jadi mereka menawarkan experience yang belum pernah ada di pusat perbelanjaan perkotaan. Itu satu. Yang kedua adalah pengalaman membaca buku fisik ini tuh apa ya? Menurutku selain bisa dianotasi, coret-coret gitu ya, ada pengalaman merasakan sensing ya di kita. Aku tuh suka gitu, Mas, kalau misalkan lihat cover tuh, covernya tuh timbul gitu. Jadi artworknya keren. Ini artworknya Wulang Sunun. Betul. Yang bikin. Betul. Nanti kita bahas buku ini. Jadi itu tadi dua faktor itu tadi, pengalaman yang ditawarkan toko buku independen dan pengalaman membaca mereka memegang buku fisik sih. Dan itu kayak kesempatan untuk mereka dalam tanda petik keluar dulu dari rutinitas harian untuk hadir bersama dirinya dan bacaannya itu ya. Karena kadang kalau kita bacanya di e-book gitu ya, ataupun di iPad atau di HP, ada notifikasi, terus kadang nggak distraksi. Makanya kenapa akhirnya buku fisik aja deh. Gitu. Itu pengalaman gue juga, kalau menyelesaikan sebuah buku, biasanya handphone atau gadget-gadget aku jauhkan. Iya. Dan aku mengambil waktu untuk ya sejam gitu. Biasanya Mas Inu sejam sampai berapa jam per hari buat baca? Rata-rata mungkin 30 menit lah ya kalau di rata-rata. Tapi kalau waktunya agak longgar, kalau di Sabtu Minggu itu bisa sampai 2 jam, sampai ngantuk sendiri gitu ya. Tapi pasti buku fisik? Buku fisik. Aku nggak bisa menikmati buku yang dari e-book atau apa. Nggak tahu ya, mungkin karena generasi ya. Betul. Kadang kan saya ngelihat bahwa kembalinya generasi ini di kacamata saya itu kayak nostalgia. Tapi buat generasi Nabila kan enggak, ini first experience kan. Betul. Bahwa mendapatkan pengalaman kalau di era saya waktu SMA ya buku, kuliah ya buku gitu ya. Jadi ketika kembali lagi mirip kayak sekarang kaset gitu ya. Buat kami atau buat saya tuh nostalgia, piringan hitam, tapi buat generasi yang Gen Z apalagi Alpha kan itu first experience ya. Dan itu seru banget ternyata di luar kebiasaan di digital. Oh, gitu. Berarti sampai saat ini ya kalau membaca selalu baca buku fisik ya. Karena fokus lebih intens ya. Iya. Dibanding kalau bentar-bentar ada notifikasi. Iya, betul. Soal buku ini ada 3 buku nih yang hadir di sini. Nih yang tadi saya sebut nih, Metode Jakarta ini. Nah, gue tahu buku ini. Aduh, takut banget kalau Metode Jakarta. Buku ini aku temui pertama dan baru tahu itu waktu tahun 2022 atau 2021. Pokoknya pas pandemi banget. Di Washington waktu itu ada acara begitu kan, ya capek lah. Nah, saya kabur ke salah satu toko buku, Kramer. Kramer, itu dekat Konjen di Indonesia di sana. Itu betul, toko buku itu, dan waktu itu gue ngobrol sama Tommy. Mas Tommy. Buku itu sekarang jadi tempat untuk menyatakan sesuatu, statement. Kurasi buku itu juga menandakan dia membela apa, dia standpoint untuk sesuatu. Dan gue cerita ke Tommy waktu itu, kan gue beli buku tentang 15 toko buku yang ditulis oleh si penulis dijual di situ. Terus aku cerita ke Tommy, dan dalam rangka itu terus ngeliat ini. Nah, Nabila nemu ini. Nah, cerita tentang 3 buku ini dulu, gimana? Oke. Kalau konteksnya Metode Jakarta itu karena kakak ipar aku. Jadi kakak ipar aku tuh udah baca duluan yang versi bahasa Inggris. Yang merah sampulnya. Yang merah. Terus habis itu kakak aku baca. Habis itu mereka berdua meracuniku lah. Baca gitu kan. Akhirnya aku maju mundur. Aku tadinya mau baca punya mereka, pinjam aja gitu. Tapi aku punya keterbatasan memahami
teks isu sosial politik dalam bahasa Inggris, Mas. Jadi kalau udah isunya sosial politik tuh aku punya keterbatasan untuk paham karena itu bahasa Inggris politik kan beda ya Mas ya. Jadi enggak deh, aku mau bahasa Indonesia aja. Nih, anak tata kota ya. Jadi makanya aku mau bahasa Indonesia aja gitu kan. Ternyata Margin punya. Nah, pada saat itu banyak habis di mana-mana, makin penasaran kan. Ini kenapa kok habis ya? Ada apa yang ditawarkan gitu. Akhirnya beli, waktu udah ada tuh aku ngebawelin adminnya Margin. Udah cetak ulang, udah cetak. Oh, ternyata udah langsung lah aku beli ini. Beli ini ternyata aku sih selalu ngomongnya sama orang-orang, aku mengalami ledakan fakta. Kenapa? Karena kan ayah dan mama lahir pada era itu. Jadi 65 ya kira-kira itu. Ya ayah 60-an, mama early 70 gitu kan. Jadi yang aku tahu adalah ya narasi-narasi yang memang mereka alami gitu. Dan aku terakhir kali Mas nonton di salah satu TV swasta soal G30S yang propagandanya Pak itu terakhir di kuliah semester 2, semester 3 itu masih mengalami. Untuk ditonton bareng? Enggak sih, aku penasaran aja gitu. Katanya ini propaganda belum pernah gitu. Nonton. Jadi mama sama ayah gitu, coba lihat dan perhatikan gitu, analisis gitu. Ada yang salah nggak? Nah, yang kenapa aku suka banget Mas sama buku ini karena dia tuh ngejelasin dari kenapa kok ada perang dingin. Itu. Yang aku belum tahu kan, kenapa dari awal ada perang dingin gitu. Apa sih kutub barat sama kutub apa gitu, namanya juga anak teknik ya, jadi aku nggak ngerti Mas, bener-bener sebodoh itu. Jadi aku suka sekali dia tuh ngambil dari yang luas dulu terus dikerucutkan. Masuk ke personal bahkan. Betul. Habis gitu baru kembali lagi ke yang luas gitu. Makanya kenapa metode Jakarta, karena ini diaplikasikan ke negara lain gitu, karena di Jakarta Chile, ada di betul. Kayak gitu aku jadi kayak bagus sih. Makanya akhirnya Mas aku punya ritual sendiri sebenarnya. Jadi dari tanggal 30 Agustus sampai 30 September aku selalu membaca buku ini setiap tahun. Baca ulang? Baca ulang. Hanya untuk biar nggak lupa, biar inget terus. Tapi itu metode yang aku lakukan juga. Satu buku yang aku suka, meskipun nggak seritual setiap tahun ya, tapi ketika dalam situasi ingin dapat energi lagi, itu buku itu aku baca. Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Novel sebenarnya. Novel. Anak Bajang Menggiring Angin. Sindunata punya. Sindunata ya. Saya merinding kalau cerita buku itu pasti. Romo ya itu. Romo Sindu. Nah itu ya, novel itu yang membuka aku pada bacaan-bacaan berikutnya soalnya. Karena aku ini siapa sih yang nulis kok keren banget gitu ya. Latar belakangnya apa sih? Dia kuliahnya apa sih? Bacaannya apa sih? Jadi meruntut panjang kan. Jadi novel itu mengantar pada bacaan-bacaan lain, ingin memahami dan ingin tahu gimana caranya Romo Sindu itu menulis itu. Dan kebetulan Romo Sindu juga Jesuit, jadi kayak dapat pengalaman spiritualnya sekaligus. Pantas dia menulis ini karena dia Romo Jesuit. Anyway Mas, jadi lanjut. Metode Jakarta aku selalu baca. Jadi kalau udah tahun ini 2026, berarti aku akan membaca lagi. Jadi udah hampir berapa kali? 3 tahun. 3 kali ya. 3 kali ngebaca. Aku baca ada satu part yang cerita tentang Solo dan Bali gitu. Dan itu kan sangat sangat brutal. Meskipun aku hidup jauh sebelum Nabila, terpapar fakta-fakta yang lain di luar yang secara resmi dipaparkan oleh negara. Lihat ini juga ada ledakan-ledakan fakta baru sih yang masa anjir segininya ya. Di Solo begini ya, di Bali itu yang kasus di tempat kayak tempat hiburan ya. Yang mau baca-baca deh. Habis itu baca riwayat terkubur aku makin geleng-geleng lah kayak apa dari buku ini yang kemudian membentuk Nabila atau setidaknya ingin menjalani ini sebagai ritual tiap 30 Agustus sampai 30 September. Ini lebih ritual daripada agama ini. Sekte apa yang sedang kamu rayakan, Nabila? Aku sampai dibilang duta metode Jakarta loh, Mas. Karena awal-awal aku merekomendasikan, aku benar-benar yang sampai bikin 30 hari membaca metode Jakarta pada saat itu. Terus habis gitu karena semakin aku melihat kok kayaknya lagi cuaca politiknya lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi makanya aku buat aku sendiri deh bacanya pada saat itu. Tentu mengubah cara pandang aku terhadap penulisan sejarah. Jadi di buku sejarah gitu ya, aku melihat gak usah gitu Mas, aku melihat Monumen Pancasila sekarang sudah berbeda gitu. Aku sudah berbeda, melihat Lubang Buaya udah berbeda, melihat
sesederhana melihat kenapa di setiap Senin, karena aku sekolah negeri ya, aku nggak pernah sekolah swasta, ada upacara, kenapa ada seragam, kenapa ada Dharma Wanita, ada PKK, itu sih ini gara-gara buku ini aku jadi ini itu tuh kayak tip of an iceberg gitu loh Mas. Dari sini aja aku jadi keluar kayak tahu, bongkahan besar. Aku jadi tahu kenapa akhirnya ayah dengan ceritanya seperti itu, aku jadi tahu kenapa dulu mama dengan ceritanya gitu ya. Soal Gerwadi seperti itu, yang karena dulu aku mengamini versi Orba gitu, karena kebanyakan orang-orang guru-guru gitu ya dijajali dengan satu versi jadi, itu. Oh gitu ya, jadi kalau partai yang itu nggak bertuhan ya, sangat sangat jahat sekali gitu. Sekarang aku is it gitu jadi kayak gitu sih Mas. Oke. Sebelum ke buku kedua, tadi kan kamu ngelihat sebagai orang teknik, orang planologi baru paham. Oh, perang dingin tuh begini ya. Dijelaskan dengan bahasa anak planologi. Apa itu perang dingin? Sebenarnya perang ideologi sih, gitu. Ada satu pihak yang merasa bisa mencampuri semua urusan negara lain. Ada negara yang juga sama, tapi punya strategi yang berbeda. Intinya nggak mau kalah untuk menjajah negara-negara kecil. Itu aja sih sebenarnya. Negara-negara kecil ini bisa dimanfaatkan, ya kenapa enggak gitu. Karena dengan kondisi kulit yang berbeda, mereka akan patuh-patuh aja. Karena bukankah begitu yang terjadi di penjajahan Indonesia, gitu kan? Tapi itu ada hubungannya sama buku kedua yang aku bahas. Jadi yang buku kedua nih. Born a Crow. Si stand up comedian yang betul. Aku suka juga, Trevor. Yap. Jadi yang aku tahu Perang Dingin adalah perseteruan dua negara yang pengen ikut campur sama negara-negara lain. Mereka tidak mau negara-negara lain, negara-negara kecil gitu ya, jadi berdaya karena sumber dayanya. Sumber daya bisa aku eksploitasi kenapa enggak gitu. Terus lahirlah ada namanya dunia ketiga, yang sebenarnya dunia ketiga itu bukan dunia terbelakang, tapi dunia yang berusaha untuk berusaha untuk menavigasi dirinya sendiri di tatanan dunia yang sudah diatur dengan betul. Sangat sesederhana itu. Berarti dan itu kan pernyataan dari pihak yang sudah ada di dunia yang lain, mengatakan ini dunia ketiga. Betul Mas. Ini negara berkembang, gua negara maju. Betul, by definition kan mereka juga yang bikin. Jadi kayak itulah akhirnya kenapa aku jatuh cinta sama buku kedua juga gitu. Kebetulan Trevor ini kan lahir dan besar di Afrika Selatan gitu ya. Terus abis gitu aku melihat bahwa dia tuh sangat membenci British Mas. Jadi di setiap stand up-nya tuh selalu kayak never forget gitu. Dia selalu bilang never forget karena cynical-cynicalnya juga ya. Dia merasa bahwa sebenarnya kawan-kawan kami gitu ya, Trevor ngomongnya kawan-kawan di Afrika itu jauh lebih maju. Selama pandemi mereka angkanya yang paling kecil kok. Tapi kenapa kita selalu dianggap sebelah mata? Karena kulit gitu, perbedaan kulit. Kita selalu dibilang uncivilized karena ada beberapa gaya hidup kami yang tidak sesuai dengan mereka gitu. Padahal human kalau kita runut kan dari kayaknya. Yes, makanya aku kayak betul juga ya gitu. Homo sapien yang bertahan sekarang kan ujungnya atau asalnya betul, dari Mas. Afrika. Betul, maksudnya Mas Inu juga melihatnya demikian kan, karena Mas Inu bisa berdaya sampai sekarang bukan karena orang didikte sama orang-orang kulit putih, karena Mas Inu berdaya sendiri gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Si Trevor ini aku temukan pada saat pandemi. Buku ini ditemukan saat pandemi. Trevor sih Mas. Jadi pada saat itu dia masih di Daily Show gitu kan. Aku jenuh, aku pengen tahu sesuatu yang sedang terjadi di luar, ketemulah ini di YouTube, algoritma YouTube tiba-tiba menjadi dia gitu kan. Aku coba klik, ternyata pinter banget orangnya Mas. Jadi aku merasa bahwa, ternyata kenapa sih orang selalu mengagung-agungkan Amerika gitu, padahal Amerika itu ya, kalau aku ngeliat ya sekarang, pembuli gitu, pembuli negara lain gitu. Ya udah akhirnya coba ngepoin, ternyata stand up-nya lucu, banyak unsur politik yang bisa aku pahami, kayak tadi gitu, penjajahan Amerika terhadap Jerman kalau saya nggak salah, itu kocak banget. Penjajahan Amerika atas Inggris dan India gitu kan. Mereka yang mengambil, ditaruh di museum mereka, bilangnya itu punya mereka, padahal mereka mencuri gitu. Tapi ketika fenomenanya kan sekarang Mas, katanya di Inggris banyak properti dimiliki sama India ya, sama kawan-kawan yang punya keturunan India gitu. Terus orang-orang Inggris sana kan merasa bahwa kita dijajah gitu. Terus Trevor bilang, ya karena kamu menjajah ini karma gitu. Terus akhirnya ketemulah Trevor. Di sini sebenarnya
lebih ngejelasin soal hidupnya dia di Afrika sih. Yang membukakan mataku ternyata, oh iya ya, orang itu kadang melupakan empatinya mereka karena sekedar beda warna kulit, beda gaya hidup gitu. Tapi ternyata ya mereka bertahan hidup, kenapa mereka akhirnya jatuh pada jurang kemiskinan, karena ya ada permainan orang-orang kulit putih juga di sana gitu. Aku tidak bermaksud rasis ya Mas, tapi yang aku baca demikian, oh ternyata emang ada relasi kuasa antara negara yang menganggap dirinya lebih berkuasa bisa menginjak-injak negara itu, jadi mereka hidup ya uncivilized gitu, kayak mereka ya padahal itu sistemik gitu. Dia bisa menyatakan itu dan menjebak orang yang dikatakan itu tidak bergerak dari situasinya kan. Dan ini tuh lucu Mas, jadi kalau misalkan aku sedih, ini aku baca sekitar udah 7 kali. Sama kayak Mas Inu buat Mas Inu baca yang Romo Sindu itu, anak bajang itu, aku juga kalau misalkan pingin lagi reading Islam atau lagi sedih gitu ya, aku selalu baca ini karena happy gitu, ada slice of life yang bisa aku mengerti bahwa sampai detik ini pun Mas, dia juga masih dibully karena kulitnya gitu. Meskipun dia udah secara bisa disebut aktor juga dia sebenarnya, kan dia act-nya bagus kan. Terus habis gitu kan, ya orang siapa sih yang nggak kenal dia di Amerika gitu, dia Daily Show, terus Grammy kemarin gitu. Jadi ya ada slice yang aku bisa ambil sih kayak, ya udah, makanya kenapa dia born a crime, karena dia tuh kan ayahnya orang kulit putih gitu pada saat itu. Swiss ya, atau orang? Iya, orang Swiss gitu. Dia pernah cerita juga di pada stand saat up-nya masih tuh. apartheid kan ya Mas. Jadi ya itu kejahatan, suatu kejahatan pelanggaran gitu makanya. Tapi dia harus hidup dan apapun itu ya dia lakukan buat bisa hidup, buat bisa keluar dari dari situasi itu. Dia nggak mau terus nyalain ibunya karena ibu sih sama orang kulit putih, padahal kan nggak boleh kayak gitu. Nggak sih, dia nggak mau tuh gitu. Dan terakhir dia feminis sih Mas. Karena dia dibesarin sama ibunya kan. Gitu. Dan ibunya yang cukup berperan ya untuk Trevornya sendiri. Ini born a crime. Ini membentuk apa menurutmu dalam dirimu? Rasa syukur sih kalau aku. Karena itu tadi ya, dia sih bisa-bisa aja mungkin mengutuk kondisinya, mengutuk ibunya gitu. Kalau kenapa aku harus terlahir setengah putih setengah, makanya kan dia bilang dia tuh bukan di Afrika dia tidak merasa sebagai orang karena Afrika, orang Afrika ngelihatnya dia orang Afrika ngelihatnya dia kulit putih karena dia terang kan gitu. Tapi kalau dia di barat dia dianggap sebagai bukan bagian mereka, jadi dia ada krisis identitas di situ. Jadi makanya kenapa tadi aku bilang kalau misalkan aku merasa stuck sama hidup aku gitu, apalagi usia-usia segini ya Mas ya, aku nggak ngerti ya Mas ya. Tapi kalau aku jadi pencarian jati diri tuh jadi semakin terasa gitu loh, semakin kesini, apalagi dengan politik, kondisi sosial politik yang makin gak menentu juga kan gitu. Jadi yang aku bisa ambil di sini adalah kalau metode Jakarta tadi soal cara aku melihat sejarah, yang ini adalah cara aku melihat kehidupan. Oh ya udah, life must go on gitu. Trevor bisa aja menyalahkan keadaan, tapi dia tidak memilih itu untuk menyalahkan keadaan gitu dan sih, fight di situ. Buku terakhir ini bukunya Mbak Intan dan dibuat oleh langsung nih salah satu perupa yang koleksi karyanya aku lumayan sama lagi Mas. Sama ya? Suka Mana ulang? Ulang. Gimana Nabila? Aku itu terpapar buku feminis kayaknya baru awal-awal kuliah apa akhir SMA kali ya, karena kakak juga gitu. Tapi aku belum pernah menikmati buku-buku feminis yang dikemasnya secara non-fiksi. Fiksi. Karena selama ini aku selalu non-fiksi, karena kuliah itu aku bacaannya semakin non-fiksi gitu Mas. Nggak tahu ya, mungkin karena kuliah kali ya gitu. Karena teknik banget juga kali. Gitu kali ya Mas ya. Keluar jadi baca fiksi itu semakin sedikit dulu waktu zaman kuliah. Terus habis gitu dikenalin lah sama sihir perempuan. Pada saat itu kakak, mama, adik tuh suka sama bacaan gothic horror, tapi dulu kayak siapa tuh Mas yang bikin Frankenstein. Terus ada, kalau kakak suka banget sama Mariana Enrique, gitu kan, Shirley Jackson. Aku tuh nggak terpapar karena dulu waktu kuliah ya pengennya baca non-fiksi aja gitu. Lebih mudah karena kalau adik tuh bedanya sama aku, kontras banget. Adik tuh bisa menerjemahkan apa yang tersirat-tersurat gitu. Kalau aku tuh non-fiksi, kayak ada jelas gitu poin-poinnya apa. Bener Mas Nino, kayak aku teknik banget gitu. Terus akhirnya adik ini kembaran itu? Kembaran. Oh, beda berapa jam atau berapa? 7 menit.
7 menit. Cewek juga atau cowok? Cewek. Oh, oke. Jadi bedanya aku sama adik aku tuh bisa menerjemahkan gitu. Ini maksudnya kayak gini Nap gitu. Read between the line lah dia. Makanya dia bisa banget menikmati karya-karya Mas Eka. Okay. Nah kalau aku agak susah tuh, jadi aku karena menebak-nebak ini apa ya mau disampaikan Mas Eka, tapi adik aku bisa imajinatif tuh. masih Yes. ya, pilihan diksinya. Nah anyway, adik aku sama kakak aku bilang nih Nap, coba kalau kamu mau coba dengan pendekatan yang berbeda, coba coba baca sihir perempuan gitu. Baca Mas, terus bagus banget. Karena mungkin di sini aku sih ngelihatnya mau disampaikan secara terang-terangan tapi juga lebih halus gitu ya, maksudnya dalam bentuk cerita. Aku jadi ngerti gitu bahwa oh iya ya selama ini perempuan tuh punya standar yang dibuat sama masyarakat umum gitu, yang kalau dia nggak sesuai sama itu dia dianggap tidak normal gitu, dianggap melanggar konstruksi sosial gitu. Jadi aku baru sadar oh ternyata bisa ya dikemas dengan gotik. Oh ternyata yang dibilangin sama buku-buku non-fiksi itu juga bisa dirasakan sama karakter-karakter yang ada di sini ya. Dan itu tuh aku tuh sukanya adalah ini adalah pertama kali aku juga ngebaca karya gotik feminis gitu. Aku baru tahu oh kenapa menciptakan Frankenstein gitu. Oh kenapa Mariana Enrique juga menceritakan soal apa yang terjadi di negara Amerika Latin seperti itu pendekatannya. Karena ada hal yang nggak bisa dia jelaskan terang-terangan, kayak misalkan korban kekerasan seksual gitu, dia tidak bisa menjelaskan itu terang-terangan karena itu recalling traumanya dia. Betul, gitu. Gitu sih Mas. Jadi aku baca udah 3 kali, 4 kali. Karena aku merasa iya ya bener ya, orang merasa melihat perempuan bertato gitu atau merokok nakal gitu. Padahal definisi nakal beda-beda kan ya Mas, definisi nakal orang. Jadi itu lahir, aku sih selalu ngomongnya lahir sebagai perempuan itu selain menantang, tapi juga harus berani gitu. Apalagi kalau lahirnya sebagai perempuan di Indonesia. Nah itu, ketika pilihan tidak banyak terbuka untuk mereka. Itu sih Mas, jadi sesederhana urusan menikah gitu. Urusan ketika sudah menikah, urusan punya anak, gitu sih. Makanya aku nggak tahu ya, ini mungkin cukup sensitif, tapi kalau di rumah ayah selalu bilang, kalau kamu tidak mau menikah, tidak mau punya anak gitu ya, atau mau menikah tidak mau punya anak, kamu harus tahan kalau kamu memilih tinggal di Indonesia gitu. Tahan-tahan aja sama lingkungan sekitar. Karena sosial konstruksinya tidak memungkinkan itu. Tapi kalau misalkan kamu mau gitu ya, kalau kamu tidak tahan, kamu tinggal aja di luar negeri gitu, lebih bebas. Aku bukan berarti akhirnya terus langsung bilang oh di luar negeri lebih bebas atau lebih memaklumi, enggak demikian. Karena sebenarnya juga banyak banyak sastrawan perempuan yang juga mengcapture persoalan serupa gitu kan. Tapi intinya seperti itu, bahwa ngelihat terlahir di Indonesia sebagai perempuan tuh tantangannya banyak sekali Mas gitu. Sehari-hari di kantor, belum lagi kalau misalkan di kampung gitu ya. Jadi sihir perempuan ini membukakan mataku bahwa oh ya, memang ada perempuan-perempuan yang tidak sempurna dan itu tidak apa-apa. Dan yang kedua adalah oh ternyata ada ya Mas yang mengemas isu feminis tuh dengan horor gotik gitu. Yang akhirnya aku kepoin karya-karyanya Boracung juga gitu, apa yang berusaha disampaikan. Itu sih, jadi sihir perempuan ini membukakan aku banget. Ya. Ada satu hal yang aku juga sering bertanya sih, kalau konstruksi masyarakat terhadap perempuan kan ya sudahlah melakukan tuntutan untuk hal yang sebenarnya nggak fair juga ya pada perempuan. Tapi bahkan di karya-karya sastra, di film aja misalnya, itu kenapa setan-setan itu semua isinya perempuan dan itu kan men-stereotyping itu. Aku lagi bawa bukunya ini sih Mas, yang memaksa ibu jadi hantu. Ya itu lagi. Jadi di situ dikatain bahwa ada namanya, aku juga udah pernah baca ini tapi penulisnya beda sih. Kalau yang aku bawa ini penulisnya suami istri. Kalau yang aku baca waktu tahun 2022-2023 itu karya penulis perempuan berkulit putih. Jadi mungkin pendekatannya agak berbeda ya, karena balik lagi gitu pengalaman sosialnya beda. Intinya adalah kenapa kebanyakan
hantu itu selalu perempuan. Karena mereka nggak bisa balas dendam apa yang sudah terjadi di dunia gitu. Dan uniknya Mas, penonton tuh paham bahwa oh ternyata kalau kasus kekerasan seksual itu jadi trauma di korban, dan itu wajar bagi korban yang akhirnya menjadi hantu, jadi gentayangan dan mengancam orang-orang sekitar. Tapi yang gagal dipahami, ya kalau kayak gitu kenapa tetap ada kekerasan seksual? Sesimpel itu makanya. Dan yang itu satu, yang kedua adalah secara tidak langsung itu mau menanamkan ke benak penonton bahwa kayak Carrie, aku nontonnya, Mas nontonnya pernah nonton yang versi lama atau versi baru ya? Kan ada 2 versi ya Carrie itu. Carrie yang terbaru kan kalau nggak salah diperanin sama Chloe Grace Moretz. Kalau yang versi lama 80-an aku lupa siapa. Tapi kan intinya Carrie sama The Exorcist yang 1979 lagi-lagi korbannya perempuan kan ya Mas. Secara tidak langsung kan itu kayak ngasih tahu bahwa ini loh, kalau kamu nggak patuh sama ibumu, ibu tunggal gitu, kamu akan jadi monster, ibumu akan jadi monster juga kayak gitu. Atau semacam Hereditary, ketika ibunya marah-marah, itu scene yang sangat bagus banget menurutku. Terus ibunya kan tiba-tiba kerasukan setan, terus bisa merangkak ke dinding gitu. Seakan-akan ngasih tahu bahwa kalau ibu udah kelewatan tidak penyayangnya gitu, padahal ibu tuh dikonstruksikannya harus melindungi, nggak bisa tuh dia ada di ranah publik, dia harus ranahnya di rumah, melindungi anak-anaknya. Tapi ketika itu menyimpang sedikit, dia akan dianggap monster, dianggap setan gitu. Pun demikian juga perempuan. Makanya Carrie terus The Exorcist itu Emily Rose kenapa sampai akhirnya dibawa ke persidangan kan ya Mas, hanya untuk membuktikan apakah dia sebenarnya depresi atau beneran kerasukan setan. Uniknya adalah Mas, waktu itu aku nonton The Exorcist 1979, aku juga mengamini bahwa oh kalau aku udah puber berarti aku harus rajin sholat daripada aku kerasukan setan. Itu secara tidak langsung betapa dahsyatnya kan ternyata narasi dalam film. Makanya itu sih yang membuat aku jadi paham bahwa begitu banyak hal yang diekspektasikan ke perempuan dan konstruksinya sangat pelik. Tidak juga. adil juga sih secara sosial juga kan. Betul. Soal kita ngomong buku tadi di awal, lalu buku-buku yang mempengaruhi atau setidaknya kerap dibaca bahkan secara ritual ya tadi tiap tahun ya. Kalau Nabilang lihat sekarang ini kan ya bagus nih Rising, dan kami merayakan juga sih tumbuhan buku karena kami di industri yang membangun literasi, dan wah bersyukur juga nih kegairahan ini membuat tidak hanya komunitas tumbuh tapi bisnis juga tumbuh karena itu kan menghidupi ekosistem, berikutnya. Nabilang lihat ke depan gimana? Aduh, kalau ngelihat ke depan, dari pengalaman nih. Aku tuh ngelihat ini Mas, soal kelindahan antara buku dengan sejarah. Gara-gara Laut Bercerita. I see. Itu udah 100 berapa kali cetak. Itu banyak banget Mas orang yang suka. Banyak banget orang yang suka. Akhirnya banyak banget orang yang aware soal apa yang terjadi di negara kita lewat cerita. Dan kalau metode Jakarta mungkin non fiksi ya, nggak banyak orang mungkin langsung bisa paham betul, karena aku baca di awal-awal emang butuh, itu lama banget Mas aku membaca bab awal. Masuk ke bukunya. Bab awal tuh aku susah banget, tapi lewat pendekatan novel sejarah, aku sih ngelihatnya ke depan akan banyak orang yang akhirnya jadi penasaran apa sih sebenarnya apa yang terjadi sama negara ini. Dan yang kedua, karena pengalamannya berbeda, jadi aku tuh ngelihatnya penulis juga semakin rajin buat ketemu sama pembacanya. Orang-orang jadi pengen untuk datang diskusi, bawa buku mereka. Terus di awal tadi Mas Inu juga udah bilang bahwa sekarang peminat buku fisik itu jadi lebih banyak gitu. Kalau itu semua sustain gitu ya Mas, aku sih ngelihat ke depannya banyak orang yang akhirnya mau buat baca gitu. Apapun alasannya, mau itu sekedar ketemu dan ngobrol sama penulisnya tapi nggak baca bukunya nggak apa-apa gitu. Mau itu juga kan untuk tahap mau berikutnya. Itu beli cuma buat nanti dibaca aja nggak apa-apa gitu. Jadi aku ngelihatnya adalah akan jadi banyak orang yang mau belajar terhadap isu-isu penting gitu ya. Dan akhirnya penerbitan akan semakin hidup karena
akhirnya pembaca itu jadi semakin dekat sama penerbit, jadi semakin dekat sama penulis, karena penulisnya udah nggak punya gap lagi, Mas. Ya, Itu betul. sih yang, jadi aku ngelihatnya ke depannya gitu, akan banyak banget event-event, kalau aku pakai bahasa Gen Z ya, Mas, akan banyak banget event-event lucu sama penerbit dan penulis. Oke, penerbit tadi ada kelindahan antara sejarah dengan Yes. buku dan beberapa hal yang terkait dengan fiksi dan non-fiksi bahkan. Nah, Laut Bercerita adalah satu hal yang memang sangat fenomenal. Iya. Itu novel paling banyak dicetak kayaknya. Dan akan difilmkan juga kan? Iya, dalam itu waktu apalagi dekat. udah difilmin sih, Mas. Jadi nah ini yang aku ngelihat bedanya lagi, Mas. Jadi kalau udah difilmin, kalau aku dulu ngelihatnya orang jadi nggak mau baca. Sekarang karena difilmin orang jadi mau baca. Oh ya, aku juga ngeliat gitu. Wah, ini kalau akhirnya banyak teks yang divisualkan, bukunya akan naik lagi. kalau nggak salah ada juga yang mau difilmin Agensi Rumah Tangga, Mas. Oh iya, itu mau dibuat. Punya Mbak Alma Bestari ya kalau nggak salah ya. Aku udah baca dan emang dekat banget sama isu Gen Z gitu ya. Jadi ketika udah tahu itu difilmin, jadi wah menarik sih. Jadi akhirnya semua industri kreatif itu saling tolong menolong sih, Mas, aku ngeliatnya. Iya. Dan satu hal yang tumbuh adalah ekosistemnya akhirnya kan. Ekosistem membaca, literasi. Penasaran aja sih soal Laut Bercerita, masih ke situ. Ini kan kelindahan yang menarik nih antara sejarah dan sastra ya. Dibuat seolah-olah itu bukan terjadi, tapi sebenarnya itu ada semua kan di situ. Ini kan Nabila lahir di era di mana itu belum reformasi. Ya, itu kau belum paham apa-apa. Nah, ketertarikan generasimu terhadap isu 98 itu sebenarnya apa kalau boleh ditarik gitu ya? Jujur, aku tuh sebenarnya nggak tahu, Mas. Jadi 98 nggak tahu. Isu 98 aku taunya dari ayah dan mamah gitu ya. Memang karena mereka pembaca jadi aku terpapar. Tapi kenapa sampai akhirnya Laut Bercerita itu booming, aku nggak tahu. Aku pernah nanya 1-2 temanku yang membaca, kenapa akhirnya membaca? Oh ya karena lagi rame. Jadi sebenarnya karena lagi rame ini yang bikin orang aware dulu sama bukunya. Terus habis itu dibaca baru aware sama isunya. Situasinya, Akhirnya jadi kayak istilah getok tular. Kamu mau tahu nggak soal isu 98? Tapi dikemasnya secara ringan. Baca Laut Bercerita gitu. Kalau aku karena aku sudah pernah dijelaskan, sudah pernah membaca juga, jadi oh ya sudah gitu. Tapi kenapa jadi rame itu aku tidak pernah menelaah sedemikian rupa, cuma sekedar tanya aja ke temanku, kenapa baca? Salah satunya karena itu. Karena lagi rame gitu, karena isunya katanya soal reformasi, aku mau tahu gitu apa yang terjadi. Oh alah iya gitu. Terus aku tanya lagi kan, gimana udah selesai, gimana menurutmu? Bagus ya, ternyata itu kejadian ya Nap ya. Gitu. Wah nggak tahu sih, itu kamu tanya Mbak Lela aja sih kalau itu. Terus barulah getok tular itu. Makanya itu diakui juga sama Mbak Lela sih. Aku pernah ngobrol kayak gini dengan Mbak Lela. Dia juga amazed kenapa Gen Z yang usianya atau lahirnya setelah 98 justru masuk ke bukunya dia. Yang sebelumnya dia nggak terlalu membayangkan itu akan jadi pembacanya. Betul. Audiensnya itu kan nggak terbayang ya Mas kalau segede itu. Aku juga, wah itu hebat sih Mas menurutku. Karena dulu aku ingat banget Mama itu baca pulang tuh yang versi lama yang masih tangan digenggam. Tangan ke kepala yang cukil gitu ya. Habis gitu covernya warna oranye. Nah jadi aku udah terpapar duluan ini sama pulang sama karya Mbak Laksmi yang Amba. Itu karena mamah juga, terus Pak Ahmad Tohari yang Ronggang Duku Paruk itu karena mamah dan ayah juga. Jadi udah terpapar, tapi pada saat pergeseran lagi Gen Z ini aku juga nggak ngerti ya Mas kenapa. Jujur ya Mas, aku juga nggak ngerti, tapi aku tanya aja sekedar tanya. Kalau menurut Mas kenapa Mas kira-kira? Apa yang akhirnya membuat si isu-isu ini naik dekat sama teman-teman Gen Z? Mungkin pengalaman hari ini mirip, jadi ingin menavigasi hari ini dengan apa yang sudah dilalui. Menurutku ya, karena kan sejarah ya, ada yang bilang kan sejarah itu berulang aja sih. Mungkin juga mungkin berulang, kalau berulang mungkin agak nggak pas ya, kayak spiral gitu. Kita melintasi lingkaran yang sama tapi situasinya udah berbeda. Nah, membaca ke spiral yang dulu pernah dilintasi adalah cara untuk menavigasi supaya spiral kita itu lebih baik. Mungkin itu analisaku ya, POV-ku ya, melihat kenapa kok generasi sekarang lihat itu. Jadi untuk navigasi ya. Tokohnya atau aktornya kan sama. Iya. Sudah lama yang hari ini. Betul. Kan?
lah dia lagi gitu. Benar-benar ya menavigasi, iya sih. Karena kalau begini Spira dan kita nggak pernah tahu melintasi hal yang sama, mungkin kita akan tenggelam dan jatuh pada situasi yang sama. Yang mudah-mudahan ini kemampuan melihat pengalaman sejarah di masa lalu, punya kemampuan untuk menaklukkan atau menavigasi dengan lebih baik hari ini supaya nggak begitu-begitu aja. Benar, menavigasi. Mungkin itu juga ya Mas akhirnya kenapa kawan-kawan berbondong-bondong baca laut bercerita, karena aku terpapar satu narasi ini lucu banget Mas. Cepet dibaca sebelum dibredel. Ini I read bad book. Karena dulu tuh isu, aku tuh masih nggak, aku tuh kayak percaya nggak percaya Mas, kalau dulu karya-karyanya Pak Pram itu sempat dibredel, kata Mama sempat dibredel deh gitu, Ayah juga sempat dibredel gitu kan. Kita bacanya dulu sembunyi-sembunyi. Tapi aku nggak percaya. Kami lah, bukan kita. Aku percaya nggak percaya kan Mas. Lah kok pas laut bercerita naik, terus habis itu sempat ada isu soal buku-buku yang diamankan gitu kan. Barulah teman-teman nge-story itu membeli, jadi mereka beli laut bercerita foto, gitu, foto baca kayak sebelum dibredel, baca dulu sebelum dibredel gitu. Oh ya, jangan-jangan karena itu juga ya mereka berusaha untuk membuktikan juga ya untuk apakah benar sih ini dibredel apa enggak. Nah itu yang gue lihat sebagai spiral, jadi bukan siklis. Kalau siklis kan di titik yang sama. Kalau spiral tuh lingkarannya mungkin mirip, tetapi kita pijakannya udah berbeda. Di era itu rumit itu baca buku Pram itu, harus dari tangan-tangan yang tidak kelihatan. Bukunya itu dijelasin di Namaku Alam juga kan ya Mas? Di Namaku Alam ya, dia cerita soal peredaran buku-buku itu. Berarti benar ya kata Mama, sekarang balik lahirnya menuliskan. Bahkan dulu modelnya kayak dibuat kayak di copy-copy gitu ya, jadi sesuatu yang mungkin ilegal ya, tapi kan orang pengen tahu kan baca, dan itu penting buat pergerakan waktu itu. Tapi aku penasaran deh Mas, apakah memang mencekam itukah ketika membaca? Mencekamnya enggak, cuman kalau ketahuan itu jadi perkara panjang. Perkaranya panjang, hanya karena membaca. Ya karena waktu itu stempel cap atau dinyatakan sebagai A secara politik itu kan efeknya luas banget. Bisa dikatakan PKI atau apalah, itu waktu itu kan mengerikan lah. Itu kayak selesai lah, masa depanmu nggak ada lagi gitu. Makanya dulu dengan sangat sembunyi-sembunyi itu dilakukan untuk diedarkan. Baru setelah mau lengser aja kan kemudian itu ada pembebasan itu. Tadi nyebut Ronggeng Dukuh Paruk itu salah satu novel yang kerap aku baca ulang juga. Oh iya? Dalam situasi yang pengen dapat imajinasi yang kaya gitu ya. Kan awalnya itu kan burung bangau terbang di atas sawah. Itu gue bayangin desa yang eksotis banget nih desanya, tapi ada persoalan yang sangat-sangat Mas Inu ngelihatnya di suasananya ya berarti. Ya, suasana. Gue senang dengan buku yang mampu membangun imajinasi itu hadir di situ. Itu mirip juga dengan Romo Sindu punya itu ya. Gue di situasi di mana kejadian itu hadir dan itu diceritakan dengan detail gitu ya. Ronggeng Dukuh Paruk tuh lokasinya, plotnya itu ada di kepala gue semua tuh. Gimana dia jalan di pematang sawahnya, gimana dia naik kereta dan sebagainya, gimana dia diusir. Wah itu nempel, dan kalau pengen dapet pengalaman yang dulu pernah aku lalui, ini kayak spiral lagi nih. Baca lagi tuh kayak hidup lagi sih. Kalau Mas Inu sendiri ngelihat fenomena Gen Z gitu ya, aku bahkan kemarin waktu beberapa aksi Kamisan yang lalu tuh ngelihat ada anak SMP apa SMA gitu, bahkan ikut aksi Kamisan. Ngelihatnya gimana Mas ketika tahu bahwa sudah mulai banyak anak-anak ngebaca, dan khususnya ngebaca buku-buku sejarah? Apakah itu pertanda bagus untuk ekosistem literasi atau mengerikan untuk kondisi negeri gitu? Buat gue menyenangkan sih. Menyenangkan. Aku kan ngajar juga, dan hari Kamis juga ngajar, Kamisanku ngajar. Dan biasanya satu kelas itu biasanya tak kasih tahu bahwa ada Kamisan. Kamisan itu apa sih? Kadang-kadang kan mereka nggak paham, nggak tahu terpapar dengan apa. Dan menyenangkannya setelah anak-anak itu terpapar itu jadi terlibat. Oh malah terlibat ya, bukan takut ya? Bukan takut, terlibat. Ada yang datang, bahkan ada yang sudah lulus kuliah pun jadi di aksi itu menjadi bagian dari kegiatan itu. Terus balik terlibat. lagi untuk menavigasi diri. Ya, tampaknya seperti itu. Membantu mereka untuk memahami situasi hari ini dengan menengok ke perjalanan sebelumnya ya. Dan itu kan belum selesai sampai hari ini, udah 900 sekian tuh. Ibu Sumarsi. Iya, Sumarsi. Maria. Dan ruang yang terbuka untuk
anak-anak muda masuk ke situ, menurutku untuk pergerakan itu menyenangkan. Karena kalau kita ngomong soal keteguhan kan bisa lintas generasi tuh. Bu Sumarsi bisa tidak lagi bersama mereka gitu ya, tapi semangatnya untuk memperjuangkan itu kan yang generasi yang baru itu. Makanya kalau ada anak SMA, ada anak SMP, anak kuliahan, bahkan apalagi ada kalau musisi. Terpapar bacaan-bacaan yang serupa metode Jakarta itu menyenangkan karena akhirnya bagian dari merawat ingatan gitu ya. Betul. Karena selama ini kan ingatan kita di apa ya? Dihilangkan, banyak dihilangkan, dan juga diganti dengan ingatan-ingatan yang semu, yang dimanipulasi ya. Sebentar-sebentar gitu. Kita diingatkan dengan kita lagi ingat sesuatu yang serius diganti dengan ingatan-ingatan yang hilang, pergi. Dan ini kayak ingatan pokok dalam perjalanan bangsa kan yang harus diperjuangkan. Jadi serius kita ngomongnya. Tapi buku emang kalau ngomong buku emang serius. Aku ngelihatnya akhirnya teman-teman jadi punya rasa empati lebih luas. Nggak cuma terhadap kondisi negeri tapi terhadap korban sih menurutku. Betul. Itu yang jadi mungkin kalau ngelihatnya di filmnya Joshua ada masih banyak orang-orang di generasi itu yang masih sangsi gitu ya, ngelihat orang-orang tertentu dengan cap-cap tertentu, tapi sekarang generasi sekarang itu dibayar dengan generasi sekarang mulai melek gitu untuk mempertanyakan apakah betul atau enggak gitu sih. Ruang empati itu penting sih Mas menurut aku. Dan itu makanya kenapa akhirnya aku bilang membaca itu memperluas ruang empati karena kamu jadi tahu gitu. Persis. Kan hadir di POV orang. Ya baca ini pasti membayangkan gimana situasi para korban itu yang menjadi, ya mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi ya hidupnya jadi begitu hancur. Juga dengan sihir perempuan gitu. Aku ngelihat bahwa oh ternyata orang-orang yang perempuan yang sekedar perempuan bebas dianggap monster tuh juga punya tantangan demikian ya gitu. Jadi banyak hal lah gitu, dari nggak cuma non fiksi sejarah tapi novel-novel gotik, horor, apalagi biografi itu banyak hal yang bisa memperluas ruang empati juga gitu. Kalau Mas Inu anaknya gemar membaca juga atau? Yang pertama lumayan gemar. Yang kedua main game aja. Gak apa-apa, dari main game kita bisa. Ya. Dari main game kita bisa. Yang pertama sih ya agak senang. Ya dia tahu Laut Bercerita itu juga dari sekolahnya sih, lebih karena gurunya sih yang progresif sih. Memperkenalkan. Apalagi di Eropa ya Mas anaknya ya? Sekarang ya, tapi kuliah kan waktu SMA di sini. Apalagi kalau misalkan baca pulang tuh ya kan soalnya di Paris ada di lingkungan yang ya? sama. Ya, Paris, Eropa, Jerman, Praha gitu. Iya itu. Nah itu seru sih Mas kalau muter-muter situ. Terakhir Nabila, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi sebelum bisa menulis biasanya kan banyak baca. Nabila pembaca yang ya dengan situasi seperti ini rajin membaca dan bacaannya banyak. Ada langkah mau menulis buku nggak? Pingin. Pingin itu kabar baik. Pingin. Tapi aku pingin, aku sempat jadi editor di salah satu penerbitan kecil Mas, penerbitan independen. Terus ternyata aku baru tahu kalau menulis buku fiksi jauh lebih sulit. Betul. Jauh lebih sulit dan kayaknya aku belum ada kemampuan ke situ. Jadi aku pingin nulis tapi mungkin non fiksi kali ya. Dan itu terkait soal ilmu tata kota aku gitu. Aku pingin ngasih tahu bahwa sebenarnya aksesibilitas literasi itu juga didukung sama tata kota gitu. Tapi balik lagi aku merasa selalu belum cukup ilmunya. Sih pingin sekolah lagi ya, tapi entahlah lihat Tuhan nanti ke depan kayak gimana panggilannya. Tapi udah dirancang untuk menulis buku itu yang tata kota? Belum, aku baru banyak membaca aja, tulis-tulis referensi, riset, karena lagi-lagi Mas aku tipe orang yang perfeksionis gitu. Jadi aku harus membuat itu perfect dulu, dari akunya paham dulu, jangan cuma intinya ngecap di permukaan doang gitu. Tapi core-nya nggak ada. Jadi aku suka sama buku-buku non fiksi yang benar-benar sampai by data gitu sih. Jadi makanya pingin soal keterkaitan antara literasi sama perencanaan perkotaan, tapi apakah kemudian dalam waktu dekat, kayaknya nggak dulu. Karena aku masih belum merasa ada cukup ilmu. Ya, tapi keinginannya sudah ada, tinggal dipupuk ya untuk ditumbuhkan. Iya, doakan saja Mas. Ini kayak journaling dulu aja sih sekarang. Journaling penting loh. Untuk di usia
pengalamanku sih, juga pengalaman anakku sebenarnya. Journaling itu menavigasi hidup juga. Membuat kita paham persoalan itu dengan journaling itu menulis, setidaknya menulis ya, journaling yang menulis ya. Kamu journalingnya dengan apa? Ngetik atau nulis? Oh, aku nulis. Sama nulis. Karena nulis kan membaca. Betul. Ya. Walaupun mengetik membaca juga, tapi beda, proses menulis. Ya, betul. Itu juga itu melakukan itu. Partnerku yang sempat ngasih tahu sih, nanti kita ngomong di balik layar aja sih, Mas. Tapi intinya ada proses kenapa akhirnya aku mulai journaling. Iya. Awalnya nggak cocok, Mas. Sederhana, Ternyata. karena sering pegel. Sama-sama harus ini. Tapi awal-awal itu yang menavigasikan kerumitanku ketika usia 24-23 tahun. Oh, berarti usia-usia sekarang aku berarti. Situasi yang nggak susah dipahami karena kita remaja udah enggak, dewasa belum, udah nggak tergantung sama orang tua tapi masih berrelasi. Nah, kalau Gen Z berhubungan dengan yang lain. Kondisi politiknya kayak gini. Makanya aku ini journaling sih kayak gitu. Itu kayak mengudar apa yang ada di kepala dengan lebih terstruktur, lebih jernih. Nah, begitu ada di tulisan, kita tuh udah nggak terpaku dengan yang ada di kepala. Pengalamanku, karena ya udah dituang di sini, jangan ribet di kepala, karena ketika udah berhasil dituliskan, setidaknya masalah 50% udah teratasi. Itu Mas Inu waktu belum ada sosial media semasif sekarang ya? Belum. Lagi sekarang, Mas. Wah, ini rumit lagi ya. Energi ya. Makanya aku mulai jurnal. Aku membuat waktu khusus dulu, bahkan tiap malam. Setelah semua aktivitas gitu. Sama berarti. Dan buku itu ketulis ya sehalaman 2 halaman. Bukunya masih ada sekarang. Itu 1,5 tahun kira-kira. Oh, oke. Dan itu menavigasi untuk kemudian bahkan hal yang menarik. Dan itu terjadi semua. Itu ajaib juga. Jadi ketika itu kan mau lulus kuliah dan sebagainya, aku bayangin nanti lulus kuliah menjadi apa. Aku tulis aku ingin jadi wartawan, ingin jadi dosen. Dan itu terwujud semua. Mengafirmasi ya. Kayak manifesting di awal ya. Aku nanti akan kuliah S2, kuliah ini. Dan benar terjadi. Oke. Karena aku masih skeptikal sama journaling, tapi aku tetap digas dulu aja sih, Mas. Tapi nanti kita bicarakan di belakang. Dan itu awal-awal yang kemudian membawaku untuk ke dunia penulisan sih akhirnya. Journaling itu kan menurunkan apa yang di kepala kita secara terstruktur. Betul. Lama-lama kalau terus-terusan nulis kan kebiasaan. Polanya kan kebaca sih. Betul. Dan persoalan yang tadinya udah datang sebulan yang lalu nggak akan lagi ganggu di sini. Oh. Kadang-kadang kita, pengalamanku ya, itu kayak muncul terus kayak tambah banyak. Enggak sebenarnya. Masalahnya tuh ada itu aja. Cuman karena belum kita identifikasi, dia masih belum teridentifikasi di sini. Oh, gitu. Begitu tertulis udah teridentifikasi. Ya jadi masalah, tapi masalahnya udah ada di sini nih. Ya masalah-masalah menjadi kayaknya berkurang. Padahal sih enggak juga. Tapi karena teridentifikasi, oh ini A, ini B, ini C, ini D. Itu jadi lebih mudah. Pengalamanku begitu. Itu menavigasi, apa kalau bahasa sekarang tuh quarter life crisis ya. Betul. Memang usia-usia itu ya. Ternyata betul journaling. Ruang yang menarik. Itu juga nggak sengaja karena baca buku tuh. Buku yang mengharuskan aku mencatat gitu. Itu buku namanya Latihan Rohani itu. Itu oh ya penting untuk mengakui perasaan. Kadang-kadang kan kalau kita ngerasa hebat kan, enggak gue nggak sedih, enggak kok gue siap menghadapi itu. Enggak begitu nulis kita mengatakan saya sedih, saya tidak kuat saya ini. Nah, itu meluruhkan apa kayak ego dalam diri yang membuat kita ngerasa hebat gitu. Padahal enggak, kita rapuh gitu. Saya jurnalingku juga banyak bahasa yang bahasa Surabaya. Bahasa lokal itu paling ekspresif untuk mengungkapkan perasaan. Kalau orang marah pasti keluar bahasa aslinya. Itu pasti itu di mana-mana. Ya di Jawa, di Sumatera, di Eropa. Kalau udah marah pakai bahasa lokalnya karena itu paling leluasa untuk mengungkapkan perasaan kan ya. Betul. Ini sekarang banyak sekali toko buku independen di Indonesia, di banyak kota, bahkan tier 1, tier 2, tier 3 bahkan hidup. Dan itu menyenangkan sekali. Nabila melihat ini? Melihatnya sebagai fenomena yang bagus, karena jadi aku sih ngelihatnya pelaku toko buku independen nggak putus asa. Karena sebenarnya kan, balik lagi ya Mas, ekosistem literasi itu kan tidak sekencang ekosistem fast fashion atau fast food ya.
perputarannya ada tapi lambat. Tapi aku ngelihat bahwa sebenarnya dari pelaku-pelaku toko buku independen, penerbitan independen itu masih punya harapan sama pembaca Indonesia. Sekarang kan PR-nya ada di pemerintah ya. Bagaimana kita bisa dapat akses, dapat ruang lebih luas dan dihargai. Itu sih. Jadi pembacanya ada, pembacanya mau, toko buku independen, pelaku dan penerbit juga udah yakin, gitu kan, sudah mau dipertemukan juga. Sekarang adalah waktunya apakah pemerintah udah cukup mengapresiasi kita atau belum. Itu aku ngelihatnya. Ya kalau PR diletakkan pemerintah, kayaknya kita meletakkan harapan pada harapan yang agak kosong. Kita jalan aja lah. Iya, jalan aja. Ada ini sering gue kutip sih, dulu di Jogja itu ada mural besar sekali judulnya. Dan itu kayak jadi masif di tahun 2008 itu. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Gitu ya. Wah. Teruslah membangun ekosistem buku, ya kalau negara terlibat bagus, kalau enggak ya sudahlah. Negara mungkin sibuk dengan urusannya sendiri yang kita nggak tahu juga ngurusin apa. Iya betul. Pokoknya ada. Thank you Nabila ya. Iya, thank you Mas. Pokoknya ada jadi tutupnya.